Halo kawan-kawan. Oke, malam ini aku mau berbincang-bincang hangat dengan salah satu teman sahabat. Oke, mantap. Ya, partner traveling lah. Partner traveling. Bener, partner traveling. Kita mau ala-ala podcast. Kita Di mau dalam tenda. dalam Tapi kita beda ya di dalam tenda gitu. Biasanya kan kayak Om Deddy di meja. Ya, jadi di meja kita nggak ada ala kadarnya aja dah dalam tenda. Tenda bergoyang namanya. Kita singkat jadi poten. Paten ilek kali. Jelek-jelek. Ya namanya nantilah Iya, kita nantilah. lah gitu. Nantilah kita pikirkan. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya. Kayak di kelas aja. Kebiasaan di kelas. Enggak kayak ya yang santai aja, Bang. Yang Oke, santai. kenalin nama aku Ciko, aku dari Singaraja. Temennya Syarif. Kita temen kurang lebih berapa tahun ya? Tahun ya. Dari 2019, 17, 18 sih Dari magang ya. lulus lah. Ya magang sekitar 2019, 2018 ya. 18 kita temenan di 2018 kita 2018, 19, 20, 21, 4 ketemu tahun. ketemunya kayaknya udah sering ya di sekolah gitu tapi nggak Iya, nggak benar. nyadar gitu nggak saling nyadar. sapa Nggak saling sapa, dia terlalu rajin ya guys dulu sekolah. nggak aku intro Oh iya bener, cuy di introvert. kelas terus. Jadi kita ketemu tuh di tempat magang, kebetulan tempatnya tuh Ketemu dan jadi akrab ya di depan ya, magang. gitu ketemu. Dulu kita Kayaknya magang dia di udah tahu aku lebih lama soalnya temennya dia tuh temenan sama aku gitu. Yes, benar guys. Jadi kita tuh magang di salah satu perusahaan ISP, internet service Internet gitu. gitu soalnya kita lulusan TKJ dulu. Karena kita jurusan TKJ ala-ala lah gitu. Nah gitu ngapain aja TKJ nggak tahu. Akhirnya kita dari sana tuh kita akrab gitu, kita sering kerja bareng kayak pasang wifi segala macam, pasang CCTV segala macam, naik pickup, maburuh lah intinya Ya gitu. kayak burja gitulah. Ya, burja sampai Pokoknya nggak ingat pengalaman pulang. magang tuh paling sedih sih kayak Sedih tapi berkesan ya. Bener, pertama-tamanya tuh senior tuh kayak wis kita disuruh-suruh kasar gitu lah. kasar ya bener. Tapi ya Tapi ilmunya lumayan nempel kan. kayak apa di uji mental gitulah. Tapi berkat magang di sana tuh kita jadinya ujian gampang, bener-bener Ya memang materi tentang jaringan di jurusan kita di sekolah itu ilmunya dapat lah di sana gitu. magang 3 bulan ya. Ya 3 bulan. Pertama apa 1 bulan pertama tuh emang kayak lama banget tuh. Soalnya kita kerjaannya cuma diam aja di tempat gitu, di tempat magang nggak keluar-keluar. Pas mulai enak tuh pas bulan kedua ketiga tuh mulai Mulai ke lapangan ya, mulai ke lapangan tuh enak ya. akrab sama orang-orang kantor gitu. Kita mulai ke lapangan. Nah di sanalah kita sama ada namanya senior kita Elmo Eri itu dah kita akrab sama orang-orang itu. Elmo, Eri, Dewira. Dewira, Ciko, Syarif. Ya itu dah. Ya yang berlima itu menggemparkan kantor. Bener-bener. Intinya kita kalau ada waktu luang itu pasti trip bareng itulah enak kali. Kita nongki-nongki lah, kita habisin waktu bareng. Ya, Terus sebelum lanjut pembicaraannya, aku sebenarnya sih mau bicarain tentang apa nih? kesan pertama aku ketemu si orang ini gitu. Gimana tuh? Mantap. Gimana ke bahasanya? First impression. First impression, Ya, impression kesan gitu. pertama melihat. Kesan pertama ketemu si Ciko ini. Oke. Jadi aku udah tahu si Ciko ini dari zaman sekolah karena dia adik kelas aku gitu. Oke. Jadi tapi aku nggak tahu secara, ya udah lihat aja udah biasa Mungkin gitu. tahu di Instagram ya, gitu lah ya. kemudian ketemu di tempat magang seperti yang dia bilang tadi, kita jadinya akrab. Hmm, Kesan pertama aku ketemu dia tuh aku nganggapnya ini orang tuh kayak emang introvert sih, kayak polos, pendiam gitu. Iya, iya. Kalau belum kenal gitu sih. Yes. Kayak pendiam, nggak berani ngomong banyak gitu. Ya, Kayak sekedar aja. pikir aku orangnya tuh orang pinter loh. Pertama aku mikirnya dia tuh orang pinter asli. Goblok lu, aku goblok. Di kelas gak pintar-pintar. Aku pikir amat. bener-bener kalau dari tampangnya dapat tampang IT dia guys. Anjay. Atau enggak itu. Aduh. Ya tapi kita benar-benar menjalin pertemanan yang baik kita dari awalan yang baik sih sebenarnya itu. Sih. Jadi mantap lah. Ci yang mau kutanya, Oh. gimana kesan pertama Kesan ketemu pertama. aku nih gitu? Oh. Humble sih anaknya, mantap. humble. Wih, Pas, thank you. apa pas ketemu tuh dia langsung gini loh. Langsung nanya gitu. Ini temannya kan ada Mandi temannya. Ini temannya Mandi ya? Kayak udah tahu nama aku Ciko kan kayak gitu. Kayak langsung aja cepat akrab anaknya gitu loh. Oh, thank you. Kamsiak. Kamsek. Siapa lagi ya? Apalagi. Asik sih nggak boring gitu loh. Ya, mantap. Ada aja topik gitu loh. Ya kita harus gitu guys. Biar nggak Dibilang sefrekuensi sih sama Ya aku. benar-benar. Sefrekuensi guys. Ya itu.
kayaknya nyambung aja kalau ini aja berdua. Anjing. Hanya iya kita emang ini berdua guys di tengah padang savana yang luas gitu. Intinya ya kalau tips dari aku berteman selama ini entah sama siapapun aku nggak pernah baperan kalau berteman. Ya betul. Soalnya aku ada temen sih beberapa kayak circle aku tuh ada orang beberapa baperan gitu. Ya benar. Karena Dengan sendirinya tuh dia ngehilang itu loh sendiri. yes, tersaring alamiah lah kayak gitu. Aku malam seleksi alam lah seleksi Kalau alam. pokoknya aku nggak bakal bawa perasaan yang gimana kepada teman sih intinya. Kayak misalkan yang nggak dia pun punya teman beda, aku pun punya teman lain gitu. Yang nggak seharusnya dengan kita terus atau harus mengerti kita terus tuh entah siapapun ya, bukan kita nyebut siapa aja gitu. Ya gitu dah. Pokoknya intinya berteman tuh nggak usah baperan, Nggak usah cuy. baper. Saling ngerti aja sih kalau teman ada kesibukan. Oh ya udah dia nggak bisa gitu. Ya, Kalau ada benar-benar. apa gitu. Saling ngerti. Terus BTW kesibukan sekarang apa ini? Kesibukan masih rebahan terus nih. Wih, rebahan. Kebetulan aku baru lulus tahun ini, baru lulus ujian, tinggal nunggu wisuda. Setengkara November udah wisuda gitu loh, wisuda. Nanti maunya Di sih Undiksa ya? Undiksa. Dia jurusan IT dia guys, Ya Undiksa. lanjutin lah biar nggak masa IT ke olahraga. Biar gak jomplang. Terus ada kesibukan juga usaha kecil-kecilan nih, nyewain nih. Ya, Ini apa nih? ini adalah tenda ini guys. Jadi dia tuh punya usaha tenda Ya yaitu biar bisa hidup aja di rantauan guys. cek aja Instagramnya ya, rame banget tuh. Basecamp Singaraja. Iya gitu dah. Bener ya? Apa namanya Instagramnya? Basecamp_SGR. Ya. @basecamp_SGR. Tempat sewa tenda terbaik di Kabupaten Buleleng. Anjay. Oke guys, kalau ke Bali langsung aja DM dia. Siap. Nanti kita temenin traveling gitu loh. Kalau kalian mau ke Bali gitu. Mantap. Kontak aja kita siap nemenin kalian. Yes, terus selama Buat kok bisa seneng traveling gitu ya. dengan alam sih? Kok bisa tertarik Awalnya dengan sih alam? coba. Kayak borak anjing. Anjing coba. Terus Apa ya? gimana Ci? Kok bisa Ci tuh kayak Iya. seneng sama alam? Pertama nyentuh alam tuh ya bener-bener nyentuh alam tuh kan diajak dulunya sempet sih kemah tapi sih belum kecanduan gitu loh. Oh biasa aja kemah biasa. Baru aja temennya adalah teman SMA gitu, anak pramuka ya, diajaklah mendaki ke Batur. Oh di sana mendaki rame-rame, kok enak nih, terus ketemu teman baru, nikmatin alam gitu, pokoknya nikmat banget lah. Jadinya keterusan nambah. Soalnya enaknya kita ke alam tuh suasana tuh adem banget gitu loh. Iya. Enak banget. Bener-bener Sama kayak ketemu temen baru tuh loh. Oke. Itu udah nikmatnya. Yang penting kita kayak kesan pertamanya tuh harus nggak boleh gagal sih sebenarnya ke alam itu. Dengan siapa kita ke alam dan kemana kita kayak Ya, gitu sih ya. betul, dengan orang yang tepat gitu. Karena bakalan kita lihat sih ya gimana seorang itu kalau kita ajak Kalau di alam. diajak ke alam tuh orang biasanya keluar aslinya gitu loh, nggak jaim-jaiman. Ya nggak boleh jaim-jaiman guys, oke? Ci bagus apa cocok Ci jaim. Tapi sih cocok masih. Tetap nggak boleh jaim guys, oke? Oke, stay humble. Terus emang alam sih kayak membawa apa namanya ya? Membuat kita fresh ya. Fresh banget sih sumpah. Fresh dari kesibukan kita, keseharian kita yang benar-benar ibaratkan makin tua makin boring Ya betul. tentang kehidupannya gitu. Kalau dulu zaman sekolah tuh ya udah berangkat sekolah minta duit, ya udah berangkat sekolah pulang sekolah main. Udah kita nggak mikirkan apa-apa. Jangan bilang Sekarang udah kerja, udah mikirin uang besok, ya harus kedepannya gimana. ya kedepannya kita harus apa itu sering kadang. overthinking gitu. Emang kita sering overthinking ya di umur sekian 21 ke atas tuh, wis. Coba nanti kalian rasakan. yang masih anak SMK Nikmatin dah lu. Ya, Tapi nggak bisa nikmatin online. ya online itu sekolah atau Apa? dia yang online tapi nggak balas chat. Ya, jangan sampai kalian jadi korban online, guys. Ya online tuh memang corona ya, fuck corona. Ya, semoga cepet kelar lah. Semoga Kita kelar. bisa main jauh-jauh lagi. Mantap lah. Lanjut destinasi yang ada di pikiran atau yang tujuan Yang belum kesampaian. ya yang belum kesampaian, yang pengen kemana gitu Di Bali apa di mana nih? ya, boleh aja. Kalau Di Bali deh dulu, di Bali deh Di Bali ya. karena kita tinggal di Bali kan. Di Bali sih kayaknya seluruh Bali itu rata-rata udah tahu tempatnya. Gunung Agung sih. Yes, gunung. Kalau gunung Agung ya. Kalau Gunung Agung sih mau pengen naklukin Ya soalnya bener harus. paling Gunung tinggi Agung di Bali yes. itu loh, terkenal juga. Harus dengan mental juga ya. Harus dengan peralatan juga Siap mental dan juga. pengetahuan. Pentingnya itu ke alam, terutama ke gunung itu harus Dan dengan pengetahuan. jangan sampai kalian sama orang yang awam ke gunung kayak istilah gunung-gunung udah tinggi gitu loh. Usahakan sama orang yang udah sering
Yang mendaki. udah tau Medan lah ya. Yang Soalnya udah tau. berbahaya gitu. Bener guys. Aku juga sih sebenarnya pengen ke Gunung Agung tapi ya masih takut ya. Ya itu dah. Takut bener Mental masih, sih, masih, mental. masih belum dapat mental ya aku. Waktu ini aja kita ke Batu Karu udah Iya bener-bener. hampir dia. Batu Karu ya kayak gunung kedua tertinggi di Bali itu Ya ya. itu dah lumayan Setelah tinggi ada. deh. Lumayan tinggi medannya lumayan. Ya semoga lah kita cepet Semoga bisa ke Gunung Agung. Ini sekarang kita lagi kemah di depannya Gunung Agung banget. Gunung Biar ada aja cerita guys. apa lagi? Dan ini tendanya BTW ukuran untuk 4 orang. Kita Kita pakai berdua jadi cukup lega guys. Kita bisa berdisco di sini. futsal bisa. Mantap ya kita menikmati Futsal. lah malam ini. Dan bener-bener hening banget ya. Hening banget. Suasananya hening banget. Aku pikir sih bakalan angin karena di tengah savana kita. Tapi ternyata cukup bersahabat sih udaranya malam Tapi ini. agak panas sih. Ya benar-benar. Ya di Pas- savana namanya cuy. Savana tuh dah. Ya panas. Mudah-mudahan bisa tidur nyenyak. Biasanya kalau panas gini susah tidur. Benar-benar oke mantap. Terus orang tua, aku buat jawab orang tua nggak pernah nanya kegiatanmu kayak ke alam gitu. Oh, awal-awal sih pas SMA tuh sering sih. Buat apa sih ke alam? Nggak ada pernah kata gitu kayak gitu. Enggak sih, udah ditauin. Udah bisa sih jelasinnya kayak gini tuh. Udah gede dikasih aja sih. Tapi tetap izin kan kalau mau kemana-mana. Tetap izin wajib. Soalnya Wajib kita tuh, guys. kalau mau kemana-mana tuh wajib izin minimal ke orang terdekat. Nanti kalau ada apa-apa di jalan atau enggak pas di mau kemana tuh ada apa-apa, kita minimal ada yang enggak lah gitu, Yang tahu lah. letak kita di mana kayak gitu. Karena kita nggak tahu guys, kita tuh sebenarnya keluar rumah aja udah membawa Resiko resiko. itu dah. Yes benar. Oke lanjut. Kita mau bahas. Ah, Kita mau oh ya. Ci tinggal di Singaraja itu. Ci asalnya mana gitu dulu? aku tuh asalnya dari Busung Biu itu dari kecamatan. Jadi aku orang kecamatan tuh merantau ke kabupaten gitu buat Ke sekolah. kota. Ke sekolah ya. Tinggalnya di Singaraja. Jadi ngekos ya. Ya bisa dibilang sih ngontrak gitu. Mantap. Oke guys, jadi lanjut ya. Kita tuh sebenarnya sudah kemah di beberapa tempat ya. Banyak banget sih. Banyak di Bali. banget tempat kita bersama-sama gitu. Nggak selalu berdua sih. Ini pertama kalinya kita Berdua. Biasanya kemah kita berdua. rame-rame aja. Biasanya kita rame-rame kok Karena- ada geng. Tadi kebetulan orang-orang udah pada sibuk gitu, nada batal jadinya ngontak si ini selalu bisa nih. Jadinya kita berdua aja Pas gas. ketemu aja waktunya gitu. Ya udah gas aja Gas gitu. aja. Jadi aku mau ceritain pengalaman kita kemah pertama itu. Aku sih sebenarnya senang ke alam itu gara-gara dia. Masa sih Pak Matur? Pertama kali ya Di mana? pas ke Batur mendaki. Oh iya. Pertama kali aku mendaki Batur dan kepengen mendaki Batur itu karena si Ciko ini. Diracuni. Iya. Dan alhamdulillahnya pendakian pertama itu benar-benar kayak berkesan banget gitu loh. Teman-temannya asik kok semua pada saat itu gitu. Oh iya. Terus setelah selesai dari Batur kita lanjut tuh kontek-kontekan. Akhirnya kita kemah pertama aku itu kemah di Buyan. Di Buyan. Di Buyan tuh bareng-bareng rame-rame kan. Oh sama geng Tan Kredi. Iya sama ada geng Tan Kredit, geng-geng anak-anak puncak gitu. Dan kita rame-rame tuh bener-bener seru banget sih waktu itu. Asli itu pertama kali aku kemah, ketemu serunya akhirnya ketagihan. Tagihan kemah. Thank you cuy. Siap. Thank you. Udah mengenalkan alam ke aku. Hobi yang keren ini ya. Iya bener-bener. Aku sebelumnya tuh sih nggak pernah kepikiran untuk Sebelumnya kemah. apa hobinya? Sebelum kemah apa Kegiatannya. kegiatannya gitu loh yang sering buat keluar-keluar gitu. Sebenarnya sih aku nggak ada kegiatan yang spesifik gitu. Mungkin ya di rumah, kalau di rumah ya kayak main gitar. Aku kan seneng main musik guys. Oh iya. Terus apa ya, mungkin cloud guys, aku juga seneng Mancing ya? mancing, snorkeling aku seneng. Ya seperti itulah. Akhirnya kita ketemu ke alam. Karena oh ya BTW juga aku tinggalnya pinggir dekat pantai lah rumahnya aku. Jadi akrabnya sama pantai bukan sama gunung. Jadi akhirnya dikenalin sama dia. Kemah lanjut kemah, beberapa kali kemah kita ya udah nggak bisa terhitung deh kayaknya. Terus kita ceritain deh kesan tempat paling berkesan buat kita kemah itu pada Kemah apa mendaki? kemah deh. Mendaki kan Kemah di mana ya? kemah deh dulu kemah. Karena kita dalam tenda ini Saling kita banyaknya cuy. ya saking banyaknya ya. Lupa. Tapi menurut aku ya paling berkesan tuh pas di Nunggalan. Kan Ci nggak ikut. Ikut aku cuy. Oh Nunggalan tuh. Oh iya. Yang Nunggalan yang Sama kita Dewi Ra. berempat. Mm. Itu menurut aku Ya berkesan. yang bikin berkesannya tuh apa pas? Yang bikin berkesan tuh berkesannya. apa ya?
Karena apa gitu? Apa? Tempatnya tempatnya bagus banget asli. Kita tuh di pantai itu ya, kita bisa ketemu sunrise dan sunset di satu tempat yang sama. Itu bener-bener kayak ujung Bali sih ya. Bener kan, Nusa Dua kan. Nusa Dua. Ujung Bali, jadi ya lumayan. Pasir Putih pantainya gitu. Mantap mantap. Kita sudah pernah kemah ke ujung barat Bali, ujung timur Bali. Nanti lah liatin foto-fotonya biar nggak dikira wah mau aja nih Ya, gitu, bener-bener. subscribernya galak kali nih. Ya, kita ada foto di Instagram kita masing-masing. Ya guys. nanti dicek aja. Mantap. Terus berikutnya, jadi saudara berapa orang? Saudaranya berempat sih, nomor 2. Anak Kedua. anak kedua, mantap mantap. Anak kedua yang paling bebas ya. Ya sih di antara saudara aku sih paling gitu, keliling-keliling terus tiap minggu dapat aja keluar gitu. Kalau kakaknya nggak pernah kemana-mana. Oh ya BTW, pertemanan kita ini beda agama guys. Oke ya. Dan alhamdulillahnya dan aku paling big respect tuh di Bali itu bener-bener kayak nggak ada apa ya spasi antar umat beragama ya. Ya gitulah. Kita memandangnya udah manusia aja. Nah menurut Ci pertama, apakah membedakan antar umat beragama gitu? Dia Hindu guys ya, aku Muslim. Menurut perbedaan agama itu gimana di dalam pertemanan? Nah, Nggak terlalu sih, yang penting kita sama-sama ngerti aja sih. tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya gitu, saling menghormati. Bener. Lagian ya perbedaan menyatukan. Ya mantap guys. Ya begitulah. Ya. Oke, selama kita berkegiatan di alam kan pasti ada kejadian-kejadian yang janggal gitu. Ya kita sebut aja horror history. Ada kok, aku juga pernah ngalamin. Maybe Ciko pernah ngalamin? Kalau aku sih selama ke alam kemah sering-sering ini nggak pernah sih. Syukur-syukur belum. Syukur belum ya. Tapi ya yang kita percaya kita berdampingan kok sama makhluk itu. Ya. Tapi aku yang pernah aku ngalamin itu pas kita kemah di Nunggalan itu dah. Oh, Nunggalan Beach, ya. yes. Jadi gini ceritanya guys, itu pas sudah kita terlelap tidur kita itu kan berlima ya. Ada yang di luar sih, aku di luar. Ya, aku bertiga di luar sama si Ciko, aku, Dewira kita di depan tenda, di luar tenda gitu. Di dalam yang ada si Abiwin sama si Dedek Krisna. Nah, itu. Jadi waktu tengah malam pas sudah aku lelapnya tidur, aku di depan tenda sebelah kanan baru si Dewira ya, baru si Ciko, baru Cikan. Nah, aku pada tengah malam itu ngalamin seperti mimpi pertama aku. Mimpinya aku itu aku sama tendanya itu dipindahin ke pinggir jurang. Kayak dipindahin gitu. Ya, kayak dipindahin di pinggir jurang dan setengah dari badan aku tuh sudah di jurangnya. Jadi posisinya sudah seperti ini udah di jurang. Jadi sebagian badan aku ini udah di jurang dan aku udah gini-gini tuh. Ini asli nih jurang nih gitu kan. Ya. Habisnya itu sadar aku. Aku sadar akan mimpi itu, sadarlah. Tapi aku enggak buka mata tuh pada saat itu. Enggak buka mata. Karena pas aku sudah sadar pun aku ngerasa tempat aku tidur dan tenda aku tuh ada yang muterin, guys. Bener-bener aku nggak pernah buat bete. Ini bener-bener ada yang kayak muterin gitu, ada yang jalan itu ngelilingin kita. Itu sampai-sampai aku kan kita kan tidur di airbag ya. Airbag ya. Di luar? Ya di luar tapi beralaskan gitu. Aku sampai-sampai nggak berani giniin tangan karena takut misalkan ada yang kesentuh mungkin gitu. Kan lari aku cuy. Merinding anjing. Merinding tuh asli. Aku bener-bener pengen cepet pagi aja pada saat itu. Nggak berani nggak berani. Tapi misalnya pas sepi sih ya, nggak ada orang kemah juga. Ya bener-bener sepi. Itu aja sih pengalaman horor aku selama itu udah cukup horor sih bagi aku. Ya mudahan nggak ada lagi sih. Tapi kita pernah mendaki malam Jumat ya, dan karena kita nggak sadar itu malam Jumat jadi terbiasa aja. Jadi sebenarnya serem itu datangnya dari takut itu datangnya dari pikiran kita guys. Kalau pikiran kita positif aja, nggak usah mikir aneh-aneh. Ya bakalan baik-baik aja sih. Dan juga niatnya dibenerin kalau kalam. Jangan pernah ada niat yang buruk itu. Niat kita apa buat ya menikmati aja. Sih gimana? Nggak ada si horor. Belum. Kalau horor nggak ada gini deh. Paling sial deh. Paling sial. Cerita kemah paling sial gitu deh. Ini dulu. Nggak usah sebut nama orang dah, biar tersensor ya, kita biar nggak baper di sini. Anti baper club. Oke. Sial ya. Ya paling nggak enak deh gitu aja deh. Paling pengen cepet-cepet pulang gitu, nggak ada. Pas kemah bareng orang-orang yang nggak Sefrekuensi itu
Jadi kita Kayak boring ya. boring banget, kita ngobrolnya tuh nggak nyambung gitu loh, dia main HP kayak gitulah. Baru pas kemah tuh pas malamnya tuh dia langsung tidur gitu, nggak nikmatin malamnya gitu. Nggak, Sontok kurang aja tuh, kurang sontok. asik asik sih anak-anak gitu. Kemah tuh ya sebenarnya kita emang sih kita bakalan tidur gitu, tapi ya kemah tuh butuh kita waktu untuk ngobrol Silaturahmi ya, lah silaturahminya tuh di malamnya. sana. Yes, Itu yes, udah yes. paling enaknya kalau kemah tuh malamnya tuh pas kita udah selesai makan ngobrol-ngobrol tuh udah habis itu baru tidur tuh enaknya. Tapi waktu itu Ci pernah ceritain ke aku pengalaman Ci kemah di tebing. Coba ceritain Tebing dulu. mana nih? Susah Penida dong. Wah, yang itu Nusa Penida. Jadi Itu terseru ya? Bisa dibilang. Bukan Apa gimana? paling nggak bisa lupa. Ya, paling diingat lah. Paling diingat karena kita benar-benar Coba ceritain. bencana, mau Ini bilang seru guys. kayak bencana Dengerin ya, gitu ini seru sih. nih. Jadi aku pas 2020 tuh Desember kalau nggak salah kemah di Nusa Penida, tapi nggak nginep di penginapan. Dia Barengan berangkatnya. barengan tapi dia memakai penginapan gitu. Jadi aku punya geng juga. Beda geng kita. Beda grup. Dia bawa grup juga dan dia pinginnya emang backpackeran ya. Backpackeran Sampai kemah. Kalau aku emang kita udah sewa penginapan gitu untuk. Terus lanjut. Jadi aku pas tuh bawa tenda dari Bali, nyebrang dari rumah ke Nusa Penida itu bawa tenda. Singkat cerita kita kan malamnya tuh nyari tempat tidur ya buat area kemah gitulah. Itu sekitar jam berapa tuh? Sampai di lokasinya tuh kurang lebih jam 7 lah, 7 malam. Jadi Yang nentuin lokasi itu siapa? Jadi aku udah searching sebelumnya di Google, nyari. Target aku sih di samping pantai yang datar gitu loh. Datar bisa dibangun tenda. Udah lihat gambarnya sebelumnya. Baru kita buka di Maps. Kebetulan mapnya tuh kan di sana nggak ada sinyal. Jadinya Bener-bener kita, gak ada sinyal guys karena untungnya aku udah download map gitu loh, udah di download mapnya. Jadi walaupun nggak ada sinyal bisa ngakses aja sih. Mungkin agak error atau gimana ya. Udah aku searching namanya bukan Nunggalan sih, Suehan Beach udah Suehan di Nusa Penida ya. Suehan Beach. Aku di gambar kelihatan kayak datar gitu loh. Datar. Adalah space untuk Ya tenda bagus. ya. Bagus. Kayaknya bagus nih kemah di sana. Terus tak saranin lah teman-teman semua. Yuk guys, kita kesini aja. Ya udah, singkat cerita jam berapa ya? Jam 5 kita meluncur ke lokasi itu. Jam 5 sore. Jam 5 kita ngikutin Google Map. Wih, sialnya tuh kita dibawa ke kayak jalannya tuh setapak gitu loh, jalan tanah kerikil. Oh, jalan belum jadi. Iya, belum jadi. Kita ngelewatin kayak hutan-hutan jati gitu. Wah. Agak serem cuy. Dan yang bikin deg-degannya lagi, bensinnya dikit banget. Oh, motoran dulu ya. Ya, Motoran. bensinnya dikit banget. Terus kita jalan-jalan tuh, ya akhirnya ketemu lah rumah warga, ketemu warung di sana, kita beli minum, isi bensin, aman lah. Terus kita lanjut perjalanan, akhirnya sampai di yang tadi tuh Suehan Beach. Kita sampai jam 6:30 kita. Terus tempatnya tuh pas karena nah kita kan udah parkir sana, diparkir di atas Ya. dan ternyata tempatnya tuh di bawah, agak ke bawah gitu. Mau nggak mau kita harus jalan kurang lebih berapa meter ya, 200 meteran lah kita turun ke bawah gitu. Jadi nurunin tebing ya. Tebing serem banget itu. Tapi aksesnya itu ada tangga kan? Ada tangga tapi setapak gitu. Maksudnya gimana tuh? Awal-awal tangga memang bagus, tangga semen gitu. Terus turun baru tangga tebing kayak tebing dibuat Vertikal. kayak tebing dibuat kayak tangga di kayak dicekak gitu tangga. Iya. Tanahnya alami gitu loh. Tangga alami guys. Tangga seadanya sih. Oh, gimana tuh? Tapi di sana ada tali gitu, kayak kita kayak turun tebing gitu. Terus di sana kan kita ngajak dua cewek. Terus di sana dia kayak ngajak cewek? Dua orang. Dia ngajak 2 orang cewek guys. Kebetulan temen pas turun tebing itu kan dia nggak biasa malam-malam gini loh ke tempat-tempat gitulah. Dia turun tebing pakai tali itu kan nggak biasa, takut ketinggian juga. Terus nangis dia. Wis, itu udah bebannya aku ngajak orang-orang. Wis, kayak bersalah banget gitu loh. Seharusnya aku ngasih dia kenyamanan lah ya. Kenyamanan lah. Anaknya juga, dia tamu kan ya. Ya, anaknya juga baru tumben gitu ke alam-alam gitu. Udah tak giniin langsung. Itu udah kayak bersalah itu. Baru tak bujuk. Oke, tak semangatin lah semua kita lanjut dan akhirnya kita sampai bawah. Kurang lebih jam 7 tuh dah. Nah, sampai bawah jam 7 itu Sebentar sebelum dilanjut itu dalam perjalanan turun itu
kesusahannya kan pasti yang cewek-cewek pasti susah banget pasti susah, karena ekstrim ya. ekstrim banget jalan. Ekstrim. Dan itu benar-benar nggak ada geng kalian aja, tim grup kalian Benar-benar aja nggak ada yang orang. online lagi Iya turun. benar-benar. Wow, gimana tuh rasanya tuh? Emang di sana bener ternyata bukan tempat kemah gitu. Terus ya, kita lanjut ceritanya dulu ya. Yes. Terus Sampai bawah kita jalan pesisir pantainya belum naik ya, apa, kita jalan di pesisir pantai nyari sampai bawah ini ke pantainya. ya nyari Yes. nyari Dari tempat buat diriin tenda. ya buat ngecampnya. Terus kita dapat tempat tenda, langsung diriin tenda kurang lebih kita. Terus abis itu kita makan, masak, makan ngobrol terlihat. Oke, habis kita diriin tenda kita makan. Habis makan karena mungkin semua kecapean terus tidur. Nah, salah satu teman kita namanya Abuin itu bilang gini, kok airnya makin dekat ya. Terus ada temanku satu bilang di Wira tuh, enggak kok, perasaan Ci aja gitu. Yaudah tidur lanjut lagi. Itu jam 8 lah, jam 8 habis makan tuh kayak santai-santai gitulah. Nah, jadi sebelumnya tempat itu enak untuk enak banget. Ya, enak untuk kemah ya. Ombaknya enggak terlalu gede gitu. Ya. Terus lanjut, baru aja jam 10-an ke atas tuh, kurang lebih jam 11 dah. Makin deket emang ombaknya, tret makin deket. Jadi airnya pasang. Naik. Itu dah. Naik. Baru ya dicek kan, keluar, coba cek. Suruh lah temanku ngecek satu di Wira itu. Beneran dicek, ternyata emang dekat airnya gitu loh. Sudah di depan tenda lah. Ya, bekas kaki kita yang injak tadi itu hilang, artinya kan airnya udah naik Iya, gitu. udah naik. Wih, Wah, shit. udah dikit kali kena tenda tuh airnya tret. Oh mungkin airnya nggak sampai ke tenda gitu. Jadinya kita lanjut tret. Terus malam-malam sampai Mungkin jam sampai tengah malam lah. jam 2 sih. Jam 2 tuh baru sampai ke tenda akhirnya. Oh, Kita panik. Itu gimana paniknya, Bos? Wih, gimana nih ya? Gimana? Terus apa ya, solusi yang kita lakukan pertama tuh kita majuin tenda udah paling mentok banget tuh, di depan udah tebing. Ini tebing, ini udah tenda. Udah nggak bisa maju lagi gitu. Jadi air udah gede airnya. Ya? Wih, mau nggak mau kita terpaksa lepas tenda dan kita nyender di tebing. Tidur nyender. Iya, oh shit, tidur nyender. Udah tenda nggak ada tempat berdiriin tenda gitu. Udah tebing aja di belakang. Nggak bisa ke kanan atau nyari jalan lain kayak. Sebelumnya kita belum ngecek sih ke utara gitu. Jadi kayak masih ada pasirnya mungkin gitu. Ya kita belum tahu. Karena udah panik ya. Udah panik mungkin. Ya udah diam aja sini. Tidak, kita nyender di tebing gitu, semua nyender tidur gitu. Ya aduh, kasihan banget kali. Tuhan memberkati guys, dia selamat. Jadi, sampai sekarang. Kurang lebih. Nah, siangnya lagi. Gimana tuh? Jam 4 hujan. Anjir. Aduh. Udah ombak gede, kecapean, hujan. Gimana perasaan Ci tuh? Wih, gimana nih, kita hidup nggak di sini ya? Udah gitu, udah putus asa. Belum kan? Udah hopeless banget. Iya, bener-bener. Tapi PR-nya sih ngajak cewek ya. Ya kan? Tuh udah ngajak anak orang tuh, tanggung jawabnya gede. Iya bener-bener. Jadi pas udah hujan itu kita, aku sama temanku di Wira ini kebetulan kita berani orangnya. Terus kita ke utara tuh nyisir pantai nyari tempat yang nggak kena ombak. Kira kita dapet cuma satu space tenda, sumpah. Mungkin karena benar-benar Tuhan memberkati itu. Kita pindah tenda. Itu masih di bawah tebing juga. Ya, kebetulan nggak ngerti juga tuh men. Cuma satu kuplekan itu. Pas pasirnya. Pantainya lah dibilang. Jadi kita cuma bisa diriin tenda di sana. Akhirnya kita malam-malam. Basah dong tidurnya, bajunya. Untung nggak terlalu gini sih, cuma gerimis. Oh, hujannya masih gerimis. Yes. Jadi kita pindahin ke sana, semua barang-barang ribet banget, sumpah jauh ke utara lagi. Pindahin ke sana, terus diriin tenda lagi di sana. Akhirnya bisa tidur dengan keadaan agak basah gitu. Gimana, nggak nyaman banget sumpah. Oh men, ya. Aku ngebayangin aja udah rasanya. Kita tidurnya tuh gini, kan tuh bawa tenda 4 orang. Terus kita berenang. Jadinya di dalam tenda tuh berenam. Gini tidurnya. Duduk. Iya, duduk semua. Bangke. Aduh, udah pokoknya menjemin mata aja dah gitu. Tapi dalam kondisi itu mikirnya tuh ya udah saling melindungi ya. Saling melindungi. Kita selamat, yakin selamat gitu. Terus nggak tahu dapat tidur apa enggak. Tidur ayam lah istilahnya. Gitu dah, tiduran lah. Sekejap mata itu yaudah pagi. Pas paginya airnya aman, ombak udah turun ya. Terus emang sih kita dapat bonus pemandangan bagus banget. Nanti lihat fotonya di Instagram gitu. Itu dah tips bagi berkesan kalian banget. Bukan berkesan ya,
Berkesan sih juga tuh kan. Kesan tuh ya, Tapi pelajarannya pelajaran hidup lah. buat teman-teman kalau mau kemah tuh ya Harus tahu lokasi. tahu lokasi pertama, dan apa, Siapkan peralatan, siapkan peralatan, pengetahuan, tuh paling penting, dan siap berdoa guys. siap mental. Berdoa. Selalu berpikir positif lah. Ya, berpikir positif. Yang penting tuh pikiran Udah aja keadaan sih. seperti itu, lihat nih, udah jam berapa itu, nggak dapat tempat tidur di pulau, nggak ada perumahan, Terpencil ya, gitu. terpencil gitu. Kita lanjut nggak ada yang tahu tuh. Bener tuh. Bisa besok kesebar di Info Singaraja guys. Jangan. Tapi ya sampai saat ini Selamat lah. selamat, Pengalaman. masih sehat, mantap. Terus besoknya kita lanjut lagi keliling Nusa Penida dengan keadaan kemarin nggak tidur. Wah. Yang memanfaatkan waktu yang ala apa namanya, yang sekejap lah itu ya. Ya itu udah. Emang Tapi dari Low kejadian budget. dari kejadian itu jadinya ada cerita ya. ada cerita yang bisa dikenang ya. Ih, mantap sih. Salut aku. Ya. Aku tuh mikirnya sama dia. Aku sebenarnya udah kepikiran Ikut mereka kemah? guys. Heeh. Pas aku udah mikirnya gini, karena aku kan udah nyewa tempat tidur aku enak banget di penginapan itu. Hmm. Ada AC-nya, kasurnya enak, Puk. Masa Sebenarnya sih aku kepikiran. pada saat aku di dalam hotel tuh, aku udah mikir teman-teman aku nih pada tidur di mana ya, soalnya aku kan keliling juga tuh kan ke pulau itu, ke pulau itu, dan aku nggak lihat kayak space apa camping groundnya itu nggak ada gitu loh. Pada bener-bener hutan, masih ada jati-jati kan yang bisa kamu bisa bilang tadi tuh, bener-bener nggak ada di Nusa Penida tuh, nggak ada. Tempat kayak kemah Mungkin itu. ada ya, tapi kita nggak tahu karena kita orang baru di sana gitu. Yang selama bukan selama, yang aku lewatin juga tuh, karena aku kan juga main wisatanya itu sebelum ke penginapan, itu benar-benar nggak ada tempat kemah guys gitu. Makanya aku langsung kepikiran ke mereka, aku mau nelpon, mau ngabarin, sebenarnya aku mau ngajak mereka nginep di tempat aku tuh. Oh, nggak Kayak apa-apa. nggak ada sinyal, bener-bener lost kontak banget kita. Itu bener-bener pulau tanpa sinyal ya, Ah. SOS semua. SOS semua Udah bener-bener. kita kalau kita bener kenapa-napa di sana emang bisa hubungin siapa-siapa dah. Asli, Udah asli. semua nggak ada sinyal gitu. Kalau mau ada sinyal ya harus naik lagi gitu. Dan itu pun putus-putus ya, nggak stabil naiknya sinyalnya. jauh. Hati-hatilah kalau mau Nusa Penida lah. Pikiran banget sih aku waktu itu sama mereka nih. Kayak orang yang masalahnya tuh kan problemnya tuh dia ngajak anak cewek, anak perempuan tuh cewek. Jadi ya sebenarnya bebannya di sana ya. Ya di sana dah. Kalau sebenarnya kalau kita sebagai laki-laki sih bisa sih jaga diri, Kalau cowok bisa menyesuaikan lah. Tapi salut sih jadinya sama si cewek cewek kan. itu udah kuat ya. Malah ketagihan lagi, aku kemarin diajarin yuk ke sana lagi gitu. Anjir. Ya gas gitu. Tapi jangan sih lo budget kan, harus Ya minimal lah. penginapan nginep lah, murah-murah. Penginapan Nikmatin. aku aja murah tuh. Cuma 65.000 satu malam. Mantap. Terus besoknya kita ketemu lagi di tempat nasi goreng ya. Papasan anjing. Tapi karena emang kita janjian sih, pulangnya janjian, karena motor yang mereka pakai tuh di tempat aku yang nyewain gitu. dia yang Aku yang nyariin tempat gitu. Ya seru ya, banget. motornya juga nggak bagus-bagus banget. Satu. Gimana kesan motornya tuh? Motornya tuh emang cocok Sebentar dihancur. sebelum diceritain. Jadi kita ke Nusa Penida itu nggak bisa bawa motor guys. Jadi kita dari pelabuhan di Sanur ya, Nyebrangnya nyebrang kita ke Nusa Penida. Jadi sampai kita ke pelabuhan Sandar di Nusa Penidanya itu harus nyewa. harus nyewa. Di sana banyak kok yang sewain Nanti motor. kita kalau kalian udah sampai udah landing di sana, banyak dah yang nawarin sewa motor gitu. Harganya Kita dapat yang 60 per hari itu. sekitar 60 ribuan lah per hari. Itu di luar bensin ya guys ya. Motornya ya, gimana motornya? Kalau aku nyeselnya kalau kalian ya ke sana usahain nyari yang injeksi gitu lah, benar nggak? Iya, injeksi biar agak irit tambah kuat naiknya. Soalnya di sana jalannya pertama jelek dan nanjak banget. nggak tahu sekarang ya. Sekarang udah bagus jalannya, kayaknya. katanya sih udah bagus sih. Aku dapatnya motor yang jelek banget waktu itu, Scoopy yang lawas banget, Scoopy yang angkatan pertama anjing. Wih, udah hancur banget. Temanku ada sih yang jatuhin gitu loh. Hancur. Digebuk lagi benar. Bang sih. Wih, emang motornya di sana kayaknya nggak pernah diservis dah. Ya karena Syukur-syukur ganti oli. ya benar syukur-syukur mungkin ganti oli aja itu guys motor. Bener-bener nggak layak banget sih motor itu sebenarnya, Iya. harus dikendarai dalam medan yang medan ekstrim kan, ekstrim motornya Udah. nggak safety riding banget gitu loh. Tapi ya kita selamat alhamdulillah. Kita menikmati perjalanan. Kalau kalian itu ya. pergi ke tempat-tempat yang udah terkenal gitu kayak Klingking Beach gitu, apa yang bolong tuh Broken Beach, jalannya agak bagusan sih. Kalau kayak kita ke pedalaman gitu, wis nggak selamat dah motornya tuh. Gitu. Jadi tiga ikon pantai yang ada di Nusa Penida yang terkenal tuh sih Klingking ya, Broken sama Diamond Beach. Itu lumayan, bukan lumayan lagi sih, bagus sih emang pemandangannya. Bagus.
Ya lumayan lah berkesan tuh ya. Berkesan. Itu cerita akhir tahun kan ya? Akhir tahun Iya. 2019. Ada Oke, begitulah sedikit cerita keseruan di Nusa Penida. di Nusa Penida guys. Kalau kalian ke Bali sih wajib sih ke Nusa Penida sebenarnya. Untuk teman-teman yang di luar Bali ya, Nusa Penida itu ikonik banget sih ikonik banget. buat wisatawan. Penikmat pantai itu untuk khusus pecinta pantai sih. Ya, pecinta pantai dan mau backpackeran di sana sih. Ya, Ya. masuk karena dia pulau ya guys ya. Benar-benar kita kayak Kalau nggak salah itu dapat nominasi. nominasi yang Apa tuh? pulau nomor 1 untuk backpacker gitu loh. Ah, the best. iya. Emang cocok sana. Experience-nya emang mantap Dapet. sih. Emang dapat banget. Dapat karena emang pulau ya udah aksesnya itu minim gitu. Nggak ada internet. Nggak ada sih internet mungkin Beberapa di villa-villa. Intinya sinyal nggak ada guys. sinyal susah. Zong kalau walaupun HP kalian tuh iPhone 13 yang sebelum rilis ya guys ya, nggak mungkin ada sinyal di sana. Ya cukup dokumentasi aja. Tapi pengen nggak sih lagi ke sana? Pengen dong, tapi dengan Persiapan persiapan ya, karena kita udah pada pengalaman sebelumnya kan. Pasti udah harus kayak di list ya, mau kemana mau apa ngapain nih ya. gitu. Karena bener-bener jujur aja nih aku ngasih tahu, mau ke destinasi satu ke destinasi berikutnya itu lumayan Jauh jauh. banget. Mending di list dulu ya. Ya, Mau kemana-mana, jadinya kita bisa nyusun. Oh, habis dari sini ya ke sini. jalurnya jadi terarah gitu. Jadinya lebih deket gitu lah. Tapi kita emang apa namanya? Tanpa pengetahuan sih waktu itu ke Nusa Penida. Tahunya Nusa Penida cuman ya Ya, udah, dari foto Google aja. foto Google bagus lah itu, kok Bagus, ya kita udah gas nggak itu. nggak mempelajari medannya gimana ya. Gila. Bener. Emang surprise tuh. Surprise dan survive ya. Anjing. Itu paket. Dapat sih my trip my adventure itu dapat sih ya. Ya, ada sih pepatah yang bilang gini, kamu bisa membeli tiket pesawat tapi tidak dengan adventure. Wah, ya bener. Ya bener banget. Adventure tuh nggak bisa dibeli emang. Yes. Mantap dah pokoknya tuh. Tapi ya berkesan banget sih tuh. Ya, kita ulangin next lah. Next year lah. Masih banyak sih destinasi yang belum aku kunjungi waktu ke Nusa Penida. Ya bakalan cari waktu sih buat sana. Ya, karena waktunya mepet waktu ya. Sekalian kita bahas Nusa Penida. Untuk tiket penyeberangan ke sana sih lokal normal itu di harga 75.000 75.000 sekali nyebrangnya. Bolak-balik artinya sekitar 150-an lah kita budgetin untuk diri kita sendiri untuk nyebrang ke sana. Jadi ya worth it. Jadi aku waktu habis kurang dari 400 kalau nggak salah. Berapa tuh budget Nyebrang. total? Bawa Bekalnya uang 500 tapi kurang lebih habisnya 350 ke atas lah. Ya sama juga aku bawa uang 500.000 habisnya sih. Karena nggak nyewa gini, bekal bawa juga gitu. irit ya. Habisnya dibeli air sih, soalnya air mahal soalnya cuy. Air aqua gede 20.000, kalian Aqua tanggungnya segini emang 20.000. susah air sana. Atau lagi di bawah Kelingking Beach-nya ya. Berapa cuy? 50.000 cuk yang segini. Yang segini. Mana. Yang segini ya 50.000, tapi Bangke. sih emang apa namanya Di sana minum air kayak minum apa ya? Minum tirta. perjuangannya mau bawa air ini ke bawah pantai Kelingking Beach-nya itu Turun emang gunung ya, kayak ya, turun gunung. kayak abis itu hampir 90 derajat cuy kemiringannya. Bener-bener kita itu sih yang sebenarnya yang dihargai, bukan air minumnya. Ya, perjuangannya bawa ke Perjuangannya. sana gitu. Tapi ya nggak beli juga sih. Ya, beli. Karena 50.000 cuy buat segini, ya udah kita bawa cuman satu, ya udah kita manfaatin sebaik mungkin gitu. Udah biasa mendaki. Minum dulu lah. Oke lanjut guys, kita berbincang-bincangnya tadi cukup seru ya pembahasan kita dari mulai Kemah awal pertemuan. Nusa Penida langsung Jadi kalau dipikir-pikir cerita kita banyak banget ya. banyak banget Tanpa kita sangka gitu loh. tanpa kita sangka. Ya, aku nggak nyangka loh bakalan bisa seakrab ini sama si orang ini gitu. Tapi ya